kasih Bapa yang baik. Saat ini kami menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. 1 minggu sudah berlalu. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau sahabat kami, Bapa kami, Allah kami yang setia di dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami di malam hari ini ya Tuhan, yang dirangkaikan dengan harnas kaum wanita. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah di sore hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Shalom. Yang di atas suaranya shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya. Seperti minyak di kepala
nama Tuhan. Yesus, Engkaulah sahabat, Engkau mulia, Engkau berkuasa, dan Engkau penuh hikmat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan ikrar KW dan mengucapkannya bersama-sama. Saya mengundang Ketua Kaum Wanita Ibu Iswanti untuk maju ke depan, naik ke atas panggung. Dan semua kaum wanita diharapkan untuk berdiri ketika akan mengucapkan ikrar. Pokoknya semua wanita nggih, wanita mawon. Hari ini kita semua sama-sama ya, Bapak, Ibu, anak-anak sama-sama, tetapi khusus untuk mengucapkan ikrar ini hanya kaum wanita. Silahkan untuk bangkit berdiri dari tempat duduk Anda masing-masing. Yang sudah, yang di atas sudah berdiri semua ini. Yang di bawah sudah berdiri semua nggih. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Ibadah sore ini ibadah yang spesial karena ada Harnas
Harnas Hari Nasional Kaum Wanita, kami menginformasikan kepada seluruh wanita GSCA Filipi bahwa kita mempunyai departemen wanita. Monggo yang belum bergabung bisa bergabung dengan kami. Apa toh kegiatannya kaum wanita? Kita KOR. KOR itu rutin, ya. Kemudian kita ada doa bersama setiap sebulan sekali di wilayah 8 sekabupaten Klaten. Kemudian akan ada kegiatan-kegiatan lain yang menyusul, ini senam. Cuman belum terwujud tapi sudah ada wacana, ya. Bapak Ibu, ibu-ibu yang belum bergabung di komunitas GSCA Filipi, monggo silahkan bergabung bersama kami. Kita latihan KOR, kita nyanyi, kita doa bersama, ya. Seperti sore hari ini kita kaum wanita akan mengucapkan ikrar wanita GSCA. Kita akan bergantian, saya akan mengucapkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ibu-ibu, ya. Ikrar wanita terpuji. Ikrar wanita terpuji. 1. 1. Wanita terpuji GSCA. Wanita terpuji GSCA. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. Selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. 2. 2. Wanita terpuji GSCA. Wanita terpuji GSCA. Menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup. 3. 3. Wanita terpuji GSCA. Wanita terpuji GSCA. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan juru selamat kita. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan juru selamat kita, Yesus Kristus. 4. 4. Wanita terpuji GSCA. Wanita terpuji GSCA. Memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan. Memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan. Menjadi berkat buat keluarga. Menjadi berkat buat keluarga, Gereja dan masyarakat. gereja dan masyarakat. 5. 5. Wanita terpuji GSCA. Wanita terpuji GSCA. Siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. Siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. 6. 6. Wanita terpuji GSCA. Wanita terpuji GSCA. Memaksimalkan semua talenta. Memaksimalkan semua talenta, Karunia serta potensi yang Tuhan percayakan. karunia serta potensi yang Tuhan percayakan. 7. 7. Wanita terpuji GSCA. Wanita terpuji GSCA. Berperan aktif dalam misi melalui doa, Berperan aktif dalam misi melalui doa, daya dan dana. daya dan dana. Dengan pertolongan Roh Kudus, Dengan pertolongan Roh Kudus, saya wanita terpuji GSCA saya wanita terpuji GSCA akan melayani seperti pada Kristus. akan melayani seperti pada Kristus. Kita wanita pilihan
Terima kasih untuk para kaum wanita yang sangat luar biasa. Cantiknya, baik rupanya maupun seragamnya yang sangat cantik dan merona-rona. Di sore hingga malam hari ini kami sangat terpukau dengan wanita-wanita yang ada di tempat ini, menjadi penolong-penolong yang setia bagi keluarganya, bagi suaminya, bahkan bagi kehidupannya. Boleh menjadi berkat dimanapun kita semua pergi dan berada. Terima kasih Yesus. Kami mau seperti Maria dan Marta, salah seorang dari anak-Mu ini, memilih duduk, mendengarkan Yesus berbicara. Kami mau menjadi seperti ini ya Tuhan. Tidak sibuk sendiri dengan kehidupan kami, tetapi kami masih memberikan waktu, bahkan disiplin untuk memberi waktu untuk Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau selama-lamanya Tuhan di dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau anugerah paling indah di dalam hidup kami. Lebih daripada suami kami, lebih daripada anak-anak kami, lebih daripada saudara-saudara kami. Engkau yang terindah ya Tuhan. Engkau anugerah terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang tak
Tuhan, banyak kali kami menyakiti hati Tuhan, tapi Engkau tetap menyambut kami dengan tangan-Mu yang terbuka Tuhan. Bahkan Engkau mencari kami ketika kami pergi dan menghilang daripada pandangan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam hidup
sebagai saksi bahwa kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk para wanita yang Engkau berikan kepada pria-pria di dunia ini. Engkau memberikan ibu bagi kami anak-anak. Dan Engkau menjadikan kami juga ibu bagi anak-anak kami. Dan kami sangat menikmati peran kami sebagai perempuan dan sebagai ibu. Kami bersyukur Engkau menciptakan kami sebagai perempuan sesuai dengan panggilan-Mu. Kami mau belajar seperti perempuan-perempuan yang ada di Alkitab yang memiliki hubungan, relationship dengan Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan kami pelaku dari firman-Mu supaya dengan demikian kami berbahagia. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dan silakan duduk. Terima kasih buat ibu-ibu yang hebat ya. Ya, luar biasa ibu-ibu ini ya, sangat luar. Saya ingat tahun 90-an itu waktu kita belum semeriah gadget seperti sekarang ya, digital. Itu saya ingat seorang ekonom yang saya lupa namanya ya. Karena zaman itu kita bacanya surat kabar ya, dan ekonom itu mengatakan bahwa perekonomian di Indonesia ini sebetulnya ditentukan oleh perempuan. Terus dalam artikel itu dia mengatakan sebab begini, yang menentukan piknik di mana itu siapa? Terus yang menentukan anaknya minum susu apa itu siapa ya? Jadi ibu-ibu itu tuh bukan cuman soal reteng kiri belok kanan ya, nggak cuman itu. Tapi memang dahsyat, luar biasa ya, mereka sangat hebat. Dan malam ini seorang wanita yang hebat ada di antara kita, ingin menyampaikan kesaksiannya. Kita kasih waktu ya, kasih tepuk tangan supaya dia bersemangat. Shalom, terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Kami diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya sudah mencoba untuk menulis lengkapnya di buku, karena kalau di sini waktunya sangat terbatas, jadi saya akan memberi kesaksian pada poinnya saja. Saya dari kecil, orang tua saya awalnya ibu saya seorang muslim yang taat beribadah. Bapak saya seorang muslim juga, tapi hanya KTP. Yang dianut adalah agama kepercayaan. Kejawen kalau orang Jawa bilang, kalau di Jawa Barat mungkin penghayat seperti itu. Dari kecil itu sebenarnya waktu itu ada seseorang yang ingin meneluh ibu, hanya kena saya, dicari ke tempat yang lain-lain nggak bisa, ke dukun-dukun itu nggak bisa, hingga tetangga saya itu ada yang seorang Kristiani bilang kalau mau didoakan barangkali asal percaya pasti sembuh. Waktu itu Bapak mengucapkan sebuah janji bahwa kalau anak saya ini sembuh, Bapak akan pindah ke Kristen, yang kayak gitu. Ternyata benar, saya disembuhkan, tapi tidak serta-merta. Sebelum saudara, ini tidak serta-merta membuat Bapak saya itu benar-benar mengikut Tuhan. Tidak, karena memang agama kejawen itu doktrinnya itu begini sekali. Bahkan kecil saya memang didoktrin dengan agama kejawen. Jadi waktu usia saya, seingat saya kelas 2, saya disuruh duduk mendengar wejangan Bapak
yang kalau pakai bahasa Jawa kuno hingga saya itu nggak ngerti kawulo, ingsun, entahlah kayak gitu ya. Kalau saya sampai menguap, siap ada cambuk di samping cetar kayak gitu. Saya udah berapa kali dicambuk, saya sudah lupa karena tidak terhitung. Hingga saya sampai tumbuh dewasa, saya merantau di Boyolali. Sebenarnya dari keturunan-keturunan itu memang apa ya, katanya kalau orang sakti-sakti itu biasanya nurun ke bawah, ke bawah, ke bawah, seperti itu kata orang. Tapi memang benar, itu saya akui, Bapak memang punya kelebihan, tapi Bapak nggak mau dikatakan dukun, walaupun orang-orang bilangnya dukun kayak gitu. Saya adalah juru tulis Bapak, saya pembuat raja. Waktu itu jadi kalau setiap ada orang yang datang kalau bilang, "Loh, ini bikinin raja ini. Saya yang bikin." Maaf, hurufnya saya tahu sebagian huruf Arab gundul. Jadi tidak ada sandangan-sandangan kayak gitu. Terus ya ada lain-lain lah ya. Terus itu membuat pertumbuhan saya itu hingga saya tahu neptu, saya membaca primbon, saya membaca buku-buku kuno apa ya yang tentang itu membuat, apalagi saya itu seseorang yang keingintahuan saya itu besar dan saya itu suka mempelajari hal yang baru. Ketika saya sudah suka, saya akan mengejar hal itu. Hingga saya itu tumbuh menjadi seseorang yang dunia mistis itu benar-benar saya lalui kayak gitu. Saya mencoba mantra-mantra hingga ajian-ajian, pelet gitu juga, maaf tapi suami saya nggak kena ya, tenang, murni kok. Terus hingga puncaknya di saya umur 17 tahun, ya lagi mengenal jatuh cinta ya. Tinggal 2 menit sayang. Oh iya, wow. Intinya saja nggih. Cerita bersambung boleh. Minggu depan lagi. Waktu itu ada seseorang yang suka sama saya, tapi saya tolak lamarannya hingga saya diteluh. Sudah minta tolong ke siapapun, bapak saya nggak mampu, katanya yang mampu diri saya sendiri. Saya mencoba berpuasa, tapi itulah pertemuan saya dengan seekor naga. Ya, saya bilang seekor naga, sebenarnya dia seorang siluman. Waktu itu saya didatengin bahwa dia berwujud gadis cantik, bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Hingga saya sudah saya menikmati saja. Saya waktu itu nggak tahu, sampai menikmati saja bagaimana perjalanan saya. Ibu bisa ditambah sedikit waktunya? Soalnya nanti makanannya dingin. Oh iya, nawar saya. Terus jika ada yang tidak suka sama saya nggak suka sama dia, habis. Kayak gitu saja, dengan ucapan saja sudah lebih dari cukup. Hingga kemarin saya jatuh, saya sudah mencoba mengeluarkan tapi tidak mengeluarkan karena kata orang itu sudah balung sungsum kayak gitu. Tapi saya tidak percaya dengan hal itu sebenarnya. Terus langsung waktu kemarin itu sempat kaki saya sakit, maaf kaki saya itu seperti sisi ular. Sampai saya jalan itu pincang, mungkin di sini banyak yang melihat saya jalan pincang, tapi puji Tuhan sekarang saya sudah sembuh. Waktu Komsel Bu Is menawarkan, gimana kalau ketemu sama Pak Heri, gimana mau didoakan, barangkali nanti itu ada dukungan doa nanti bisa sembuh, saya okekan. Tapi walaupun di dalam perasaan hati enggak enak, waktu di tempatnya Komsel, di tempatnya Bu Heni, ya manifestasi ternyata Bu Heri melihat yang ada dalam diri saya memang begitu sulit.
begitu sulit dan itu dramatis sekali pengeluarannya. Sebenarnya pada inti cerita kayak gini, jangan sekali-kali memberi kesempatan iblis untuk memakai diri kita. Karena setelah masuk akan sulit sekali kita lepas dari itu. Jangan membuat diri kita itu ternoda dengan hal kayak gitu. Mendapat kekudusan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Hubungan sama Tuhan itu lebih, saya tidak bisa mengungkapkannya. Sungguh sebenarnya bahagia bisa menyembah Tuhan dengan diri kita sendiri. Saya bingung untuk mengungkapkannya. Mungkin saya tahu. Terima kasih. Thank you Mbak Ulan. Tuhan berkati. Nanti minggu depan bersambung ya Mbak Ulan ya. Bersambung ya Bapak Ibu ya. Kasih tepuk tangan lagi biar Mbak Ulan semangat ya. Intinya adalah Tuhan menyelamatkan Mbak Ulan ya, melepaskan Mbak Ulan ya mengalami pelepasan. Jadi hubungan dengan Tuhan jauh lebih penting dengan siapapun ya. Saya juga nggak tahu kenapa judulnya itu bisa sama pas materi yang kita sampaikan. Kita sedang berbicara tentang doa ya. Kita sedang berbicara tentang doa dan relationship itu artinya hubungan, katakan hubungan. Hubungan itu paling tidak membutuhkan dua pihak. Kalau cuma satu saja bukan relationship tapi apa? Halusinasi. Kalau cuma satu orang aja yaitu halusinasi ya kan, harus dua pihak minimal dalam sebuah hubungan. Ya, kita baca dengan cepat ayat-ayat yang terkenal juga tentang perempuan-perempuan. Ada yang luar biasa juga tentang perempuan, adalah saksi kebangkitan Yesus. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada siapa Bapak Ibu? Siapa? Maria Magdalena, kepada perempuan. Itu adalah sebuah kehormatan Yesus. Di tengah-tengah budaya yang menganggap perempuan kelas 2, Yesus memberikan penghargaan, penghormatan kepada kaum perempuan ya, budaya mereka itu ya. Kita baca dengan cepat sekali dan saya akan bagikan kebenaran yang indah luar biasa. Bilang amin. Nah, oke, semangat. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara lakukan aja, pasti saudara bahagia. Kenapa hubungan dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas ya? Prioritas utama itu adalah hubungan dengan Tuhan. Seorang pria tidak akan tahu bagaimana mencintai istrinya jikalau dia tidak mempunyai hubungan kasih cinta dengan Tuhan Yesus. Seorang istri tidak tahu gimana caranya bisa mengasihi anak-anaknya kecuali dia mengasihi Tuhan. Katakan amin. Hubungan dengan Tuhan menjadi prioritas karena apa? Karena memang kita membutuhkan Tuhan sebagai sumber. Kalau Bapak Ibu baru saja membeli bolam tadi pagi ya, tapi kalau PLN itu mematikan sumbernya, nggak ada gunanya si bolam ya. Walaupun kita membeli kulkas yang mahal, walaupun kita membeli barang elektronik yang sangat mahal, tapi kalau PLN memutuskan saluran sumber listrik, maka semua itu menjadi sia-sia. Memang hubungan dengan Tuhan ini harus jadi prioritas sebab memang kita butuh. Tuhan butuh kita apa kita butuh Tuhan? Saudara kita Tuhan tidak membutuhkan Sarah loh ya. Tanpa Sarah Tuhan tetap Tuhan. Tapi tanpa Tuhan Sarah itu bisa kelimpungan. Tanpa Tuhan, tanpa kita, Tuhan tetap Allah yang maha kuasa. Tapi tanpa
tanpa kita Allah tetap Allah yang Maha Kuasa. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apa. Tanpa Tuhan kita selesai, ya. Jadi memang kita sangat membutuhkan, ya. Gambarannya adalah tentang bagaimana Yesus mengajar dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 mengenai perumpamaan tentang pokok anggur. Dan di dalam satu bagian dijelaskan bahwa betapa ranting itu harus terkoneksi, terhubung dengan pokoknya. Kalau ranting ini tidak terhubung, nggak ada kehidupan. Karena ranting yang terhubung ini dia menerima nutrisi, dia menerima zat-zat penting, mineral-mineral supaya bisa hidup. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi orang Kristen, orang percaya yang punya hubungan dengan Tuhan itu mesti lebih sehat, pasti lebih sehat. Ini karena memang acaranya panjang, tapi saya punya sebuah video yang sebetulnya saya mau bagikan kepada kita. Ini sebuah penelitian menunjukkan, membuktikan bahwa orang yang rajin berdoa setiap hari, itu otaknya itu lebih sehat daripada orang yang gak berdoa. Itu ilmiah loh Bapak Ibu. Karena apa? Benar, itu sudah dibuktikan. Jadi bukan omongan saya. Bahwa orang yang berdoa itu apalagi di dalam kusyuk berdoanya, maka toksik, pikiran-pikiran negatif, khawatir, marah, takut, bingung, segala macam itu hilang. Makanya itu lebih sehat saudaraku. Amin ya. Amin. Dan saya yakin bahwa kalau kita rajin suka berdoa, saudara tahu bahwa orang-orang yang suka gowes, temennya suka gowes. Yang doyan kuliner, temannya senangnya makan. Saudara tanya dia tentang warung di mana aja mesti tahu. Orang yang suka doa, temannya pasti Yesus. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Kalau orang suka doa, temannya jelas Yesus. Kalau nggak suka doa, saya nggak tahu temannya siapa. Karena Yesus suka berdoa. Yesus menghabiskan sebagian besar waktunya tenggelam di dalam doa. Pagi-pagi buta sudah ke gunung berdoa. Amin ya. Pagi-pagi buta sepanjang malam ia berdoa. Ia terus berdoa sampai di kayu salib masih berdoa. Terus saja berdoa. Karena nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Dengan ranting ini terhubung dengan cabangnya dia mendapatkan kekuatan. Dia hidup sehat. Dan ranting ini memiliki sifat dari cabang. Betul ya? Ada pohon durian buahnya tomat? Enggak ada. Pohon durian itu buahnya sama dengan sifat pohonnya, pokoknya. Jadi orang Kristen yang suka berdoa, kelakuannya mesti mirip Tuhan. Cuman 2 orang yang amin. Orang Kristen kau suka berdoa, cepat atau lambat, kelakuannya, karakternya mesti mirip Tuhan Yesus. Tidak mungkin tidak, itu alamiah, itu naturnya begitu. Karena sering bertemu, kita bergaul dengan orang yang memiliki taste, selera dengan kita bukan? Ya kan, yang kita suka, ketemu kita ngobrol apanya nyambung ya. Nah itu, dan juga ketika carang itu dia terhubung, ranting itu dia terhubung dengan batang, dia memiliki potensi untuk menghasilkan buah. Kalau dia tidak terhubung, tidak mungkin dia berbuah. Saudara-saudara, saya beberapa waktu memakai analogi tentang transmisi. Kita baca pelan-pelan ya. Transmisi ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Wikipedia, saya lupa mencatatnya. Nah, transmisi itu memiliki beberapa arti. Yang pertama ya, sistem penggerak dalam bidang otomotif pada kendaraan bermotor yang menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Itu namanya transmisi. Jadi mesin itu memiliki energi kekuatan yang disalurkan, yang menggerakkan roda sehingga mobil motor itu bisa jalan. Proses ini namanya transmisi. Transmisi juga bisa berarti pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain dalam suatu jaringan. Pengangkutan informasi. Transmisi
dalam pemancar komunikasi, telekomunikasi yang memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar dan suara. Saudara, saya terangin ya saudara ya. Pada saat saudara berdoa, seringkali orang melihat penglihatan, benar ya? Bentuknya gambar, visi, juga suara. Betul? Saudara sudah mengalaminya? Iya. Amin. Kalau saudara hidup di dalam frekuensi ini, karena firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 4, ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria, barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara harus beranjak dari fisik, alam fisik kepada alam supranatural, alam roh. Makanya doa itu membutuhkan waktu di mana saudara duduk diam, saudara tenang, saudara spend time, kasih waktu, saudara menyembah sampai saudara bisa ganti gigi dari yang biasa. Sehingga saudara kalau naik sepeda motor, kalau misalkan atau mobil, kalau masih baru masuk 1, 2 itu jalannya belum stabil. Betul ya? Halo? Yang naik motor gimana? Oh saya motornya motor apa itu? Matic. Jadi asal duduk langsung zrrr, ya. Tapi kalau yang motornya ada tuh pakai gigi itu kalau baru masuk 1 atau mobil, kalau baru masuk 1 jalannya itu grrrr, gitu kan ya. Masuk 2 belum lagi, tapi begitu saudara misalkan di jalan raya lurus masuk 3, masuk 4 itu jalannya itu lempeng. Nah seperti itu, kenapa doa itu prosesnya seperti sebuah sistem yang saya sebut terjadi transmisi. Transmisi juga bisa berarti pengiriman pesan dari seseorang kepada orang atau kepada benda. Itu transmisi. Jadi waktu saudara berdoa, saudara menerima pesan dari Tuhan kepada saudara. Amin. Amin. Pesan yang bersifat pribadi. Karena waktu saudara dan saya baca Alkitab, kemudian saudara Petrus berjalan di atas air. Coba saudara misalkan besok pergi ke sungai berjalan di atas air. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena pesan itu disampaikan secara personal. Bukan berarti saudara tidak bisa. Kalau Tuhan suruh saudara, kalau firman Tuhan ini disampaikan secara person kepada saudara, saudara pasti bisa jalan. Amin. Do you understand? Amin. Saudara bilangin, Alkitab mengatakan kamu minum racun maut tidak bahaya. Terus bilang, sini racun saya minum. Mati apa enggak? Mati juga. Karena enggak bisa seperti itu saudara terapkan kecuali saudara dalam satu kondisi. Kemudian ada racun, saudara berdoa dan Tuhan katakan minum enggak apa-apa. Minum enggak apa-apa, makanya itu perlu berdoa sampai saudara dengar. Amin ya. Amin. Amin ya. Jadi pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain. Penularan, penyebaran penyakit juga disebut sebagai transmisi, proses transmisi. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu menular kepada kita. Karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau pergaulan yang baik yang mesti memperbaiki kelakuan yang rusak. Kan logikanya gitu kan? Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka sifat Tuhan itu akan mempengaruhi kita. Sehingga makin lama kita hidup dalam Tuhan, makin hari kita itu makin bagus, makin manis kelakuannya, makin menarik, makin serupa dengan Yesus. Tapi coba kita lihat perbedaannya antara Marta dan Maria. Ketika Marta bangun pagi-pagi dan mulai memikirkan semua perkara, hasilnya apa? Dia mulai marah, dia mulai emosi, mulai menyalahkan, mulai merasa tidak adil. Kenapa dia duduk-duduk saja dan membiarkan. Coba saudara, kalau misalkan saudara bangun tidur dan tidak mencari Tuhan, itu nanti sepanjang harinya itu ya ada aja ya
Amin. Tapi kalau saudara bangun, saudara sudah tenang di kaki Tuhan, semuanya bisa dijalani. Sibuknya kayak apa, sulitnya seperti apa, saudara bisa tenang menghadapinya, saudara bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Minggu lalu saya memberikan sebuah contoh tentang frekuensi. Tentang frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran atau jumlah gelombang per 1 detik. Frekuensi itu dalam satuannya istilahnya adalah hertz. Misalkan Bapak Ibu seumuran saya tahu karena kita biasa dengan radio zaman dulu. Jadi cari frekuensi berapa megahertz, berapa megahertz. Kita sudah hafal kalau seumuran saya. Kalau sekarang kan enggak seperti itu ya. Nah, minggu lalu saya kasih contoh 2 benda, yang satu frekuensinya 500 sekian, 520, yang satunya 400. Waktu yang 520 ini dibunyikan, ini enggak mempengaruhi ini sama sebelahnya sama sekali. Tapi waktu sama-sama satu frekuensi, maka yang satu dibunyikan, ini yang satu ikut menimbulkan bunyi. Artinya begini, kalau kita berdoa, sesungguhnya kita masuk dalam satu frekuensi dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita masuk dalam satu alam supranatural. Dan sebab itu orang berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Doa orang benar itu mengguncangkan surga. Memang benar. Karena satu frekuensi. Makanya saudara tahu Yesus itu. Yohanes 14 ayat 24 kita baca sama-sama. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi semua yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu bukan dari Yesus, tapi dari Bapa. Sekarang saya tanya, kapan Yesus dengar dari Bapa? Kasih tahu saya. Kapan? Kapan? Pada waktu Yesus berdoa. Jadi waktu Yesus ini bukan dari saya, ini dari Bapa. Apa yang saya sampaikan, kapan dengarnya? Yang waktu sepanjang malam di gunung, yang pagi-pagi buta di gunung, yang selalu berdoa, selalu dengar. Jadi begitu Yesus menghadapi masalah, 5.000 orang gak ada makanan. Yesus mengambilnya dan Yesus enggak berkata seperti apa. Yesus katakan apa? Bapa, aku mengucap syukur bahwa engkau selalu mendengar aku. Karena sudah tahu jawabannya. Demikianlah jikalau kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin ya. Kalau kita bicara sibuk, semua orang sibuk Bapak. Apalagi kalau yang punya anak-anak kecil. Oh sudah, kita semua sudah pernah mengurus anak-anak kecil. Sudah mengatakan sudah sama seperti saya. Kita semua sibuk. Tapi hubungan dengan Tuhan itu harus prioritas. Karena Tuhan adalah sumber. Dan ya, ada sebuah video yang menjelaskan kepada kita bahwa orang berdoa itu lebih sehat. Ya, kita lihat video ini aja dulu. Bisa enggak? Kalau enggak bisa tolong melambai ke saya biar saya tahu. Mas Junta di mana ya?
menunjukkan adanya hubungan antara kondisi darah manusia dengan kondisi emosinya saat normal, sedih, gembira, jatuh cinta, dan berdoa. Berikut ini adalah kondisi darah seorang pasien yang bernama Rebecca saat emosinya sedang sedih. Sel darah bergerak cepat dan berbentuk air mata. Saat emosinya sedang takut, sel darah bergerak tidak beraturan dan berjauhan satu dengan yang lain dengan sangat cepat. Saat emosinya sedang jatuh cinta, sel darah bergerak perlahan dan cenderung berkumpul. Saat contoh sel darah Rebecca diambil dan dilihat di bawah mikroskop setelah berdoa dan merasakan dekatnya hubungannya dengan Tuhan, semua yang hadir di laboratorium tersebut seketika menjadi terdiam dan terpanas karena melihat kondisi darah yang sama sekali berbeda. Saat emosinya sedang berdoa, cairan sel darah sangat cerah, gerakannya sangat tenang, seakan bergerak dengan penuh kedamaian, dan muncul banyak unsur yang berkilauan dan bercahaya, serta berdenyut seperti denyutan jantung ibu. Cukup. Ya. Cukup. Ya, saudara lihatin ada perbedaan yang luar biasa dalam sel-sel darah seorang yang sedang berdoa dan menikmati hadirat Tuhan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, dan saudara tahu bahwa sebagian besar penyakit kita itu berhubungan dengan darah. Jadi kalau darahnya itu sehat, kita banyak sehatnya. Banyak-banyak berdoa, saudara akan sehat. Amin, amin. Bisa lanjut? Bisa lanjut ini? Yang kedua, hubungan dengan Tuhan menjadi prioritas karena itu adalah pilihan terbaik. Kita semua berdoa untuk yang terbaik. Tidak ada orang memilih yang terburuk di hidupnya. Orang-orang menikah dan memastikan bahwa mereka telah memilih yang terbaik pasangannya. Amin. Kita semua pengen anak-anak sekolah di sekolah yang terbaik. Kita ingin mereka punya masa depan yang terbaik. Kita semua pengen punya mantu yang terbaik, bukan? Pekerjaan, karier yang terbaik. Tapi saudara tahu yang terbaik itu, kita nggak pernah tahu. Yang terbaik itu adalah yang Yesus katakan, Maria memilih yang terbaik. Apa itu? Dia duduk di kaki Tuhan. Mustahil kita mau mendapatkan yang terbaik, tapi kita memilih yang asal. Tidak mungkin. Karena terbaik itu dihasilkan dari pilihan yang terbaik juga. Dan siapa yang tahu yang terbaik? Yesus Tuhan yang tahu. Kita ingin yang terbaik. Lihat, baca ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, banyak waktu digunakan untuk berdoa. Berdoa tidak pernah membuang waktu, sesungguhnya menyelamatkan waktu kita. Setuju saudara? Karena berdoa itu karena orang yang gak ada kerjaan. Sayang, saudara salah ya, saya sudah melihat. Banyak orang bangun tidur dan muter, gak ada yang terjadi. Setelah malam dia menyesali hari itu. Tapi kalau sudah mulai di kaki Tuhan, saudara akan list apa yang selesai di hari itu. Saudara checklist. Rampung. Karena bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja melalui kita. Kita selalu ingin yang terbaik, meminta yang terbaik dari Tuhan. Dan Yesus menunjukkan pilihan yang terbaik, yaitu duduk di kakinya. Setuju mengatakan amin. Nah, ini pilihan yang terbaik. Ya, saudara-saudara, kalau lihat ini kita ingat apa? Google Map. Ya. Sekarang ini nggak mungkin kita pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu. Saya selalu Sherlock ya.
Karena kalau kita Sherlock, kita tahu mapnya, maka itu akan menolong kita mempermudah perjalanan kita lebih cepat, efisien, efektif daripada muter ya. Hari apa itu saya pergi dengan Bu Is itu keluar jam 2 sampai di rumah lagi jam 8 malam. Saya nyetir sendiri dan senang ketika setiap kali datang di rumah orang itu ada. Kalau nggak ada itu rasanya kayak terkuras, saudara ya. Misalkan datang orangnya nggak ada, datang lagi hilang nggak ada lagi, waduh rasanya terkuras. Tapi saudara bayangkan 6 jam jadinya itu ya, muter itu satu hari itu. Tidak ada capeknya karena ketemu semua ya. Nggak pakai Google Map karena cuma di Klaten. Nah, saudara pernah dengar cerita ini tentang seorang wanita namanya Jayana. Jayana itu rumah tinggalnya itu di sini. Narathiwat itu adalah selatan Thailand. Satu hari Jayana ini pergi mengunjungi suaminya yang kerja di Malaysia. Dan saudara tahu Malaysia, Thailand itu ada jalan yang bisa dihubungkan melalui ada naik bis, naik kereta ya. Karena perbatasan dan itu selatannya itu perbatasan ada kota besar di situ yang saya lupa nama kota itu. Dan setelah dia selesai mengunjungi suaminya di Malaysia, dia pulang. Lalu dia naik bis. Waktu dia naik bis, ternyata dia salah ambil jurusan bisnya. Bis yang dia naikin itu ternyata membawa dia ke Chiang Mai. Chiang Mai itu 1.200 kilometer jaraknya dari Narathiwat ini. Kenapa itu terjadi? Karena dia itu cuma bisa bahasa Yawi. Bahasa Yawi itu salah satu dialek bahasa Melayu. Dia tidak mengerti bahasa lain. Waktu dia sadar sudah salah, dia turun di Chiang Mai. Dia ambil bis yang lain lagi, ternyata bis ini membawa dia ke Bangkok. 700 kilometer lagi dari tempat dia turun. Dan akhirnya dia berhenti di situ, dia turun dari bis, lalu tidak kenal siapa-siapa, tidak bisa ngomong, lalu dia menggelandang di jalan. Dia memungut sampah dan menjual sampah dan dia bisa makan. Tahun 1985 dan selama 2 tahun dia menjadi pemulung pemungut sampah. 1987 itu ada razia. Lalu dia ditangkap, dibawa ke panti sosial. Lalu tinggal di sana, nggak bisa ngomong. Akhirnya mereka kasih nama dia Nyonya Won. Jadi dia keluar itu anak laki-lakinya namanya Mamu itu masih berumur 10 tahun. Nah, sudah lewat 25 tahun sejak dia hilang itu. Kemudian ada pekerja sosial datang dari Narathiwat. Salah satunya bisa ngerti bahasa Jawi itu. Akhirnya singkat cerita diatur lalu dia dibawa pulang ke keluarga. Keluarganya dikirain dia sudah mati ya. Dari anaknya berumur 10 tahun sampai sudah berumur 37 tahun. Saudara bayangkan, karena apa? Karena nggak dapat petunjuk, nggak tahu jalan. Saudara tahu apa pentingnya kita duduk di kaki Tuhan itu supaya kita itu ngerti petunjuk, dapat tuntunan ilahi. Sehingga perjalanan hidup kita itu efisien waktunya. Pasti sampai tujuan. Gak seperti orang Israel muter 40 tahun. Mati kabeh, mati penasaran, mati cuma makan mana. Mati dengan mimpi-mimpi. Kenapa? Karena gak mau ngikuti jalannya Tuhan. Kalau ngikutin Tuhan itu paling banter 2 tahun. Kalau jalan sendiri 2-3 minggu tapi gak mungkin hidup. Pasti mati. Ular-ularnya ganas, gak ada makanan, gak ada air. Tapi kalau ngikuti Tuhan 2 tahun pasti nyampe. Nah, saudara kalau kita tidak hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, sayang kita hidupnya gak ada manfaatnya, useless. Gak ada berguna-bergunanya, muter kayak Marta. Hidupnya cuman ya itu nyalahkan orang, hidupnya cuman ya bangun mengamuk, kurang ini, kurang itu, segala macam. Hidupnya cuman muter di situ aja, padang gurunnya di situ. Kita membutuhkan
petunjuk dari Tuhan. Sebab itu hubungan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting sekali. Karena setiap perkataan Tuhan bagi kita itu adalah ilmu untuk hidup. Amin, amin. Harus punya ilmu untuk hidup. Tahu gimana caranya jalani hidup. Tahu gimana caranya ya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kesulitan semua orang punya. Tapi kalau kita punya Tuhan, yang penting adalah jalan keluar. Jadi dua hal ini kenapa kita harus punya hubungan relationship dengan Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber. Yang kedua karena punya hubungan dengan Tuhan. Itu kita mendapatkan yang terbaik. Katakan terbaik. Terbaik. Ya, saudara bayangkan tentang carang dengan batangnya itu ya. Kalau terhubung sehat. Ada vitalitas, ada tenaga. Ya, saudara ingat video tadi waktu orang sedang berdoa, saudara tahu komposisi darahnya lebih sehat, lebih utuh ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami ingin yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu,
ingin dapat yang baik, yang terbaik malahan. Apakah saudara mau untuk memilih yang terbaik? Saudara, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, bersedia enggak singkirno sing liyane wis dengan meluangkan waktu pilih yang terbaik di kaki Tuhan? Mau? Amin. Setiap hari 1 jam. Kalau kita nggak dapat jam terbaik ini, saya janji mesti mengeluh, mesti mengomel, mesti sana salah sini salah, mesti itu. Mau ya? Sudah bisa angkat tangan, saya doa, kita doa sama-sama. Kita doa sama-sama. Tuhan, kami seringkali seperti Marta, sibuk dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Padahal sebetulnya satu saja yang penting, duduk di kaki Tuhan. Sebelum kami memikirkan untuk nyeruput kopi, untuk melihat pesan WhatsApp, sebelum kami menemui pelanggan-pelanggan kami atau mengantar barang-barang kami atau mengantar anak-anak ke sekolah, kami perlu duduk dengar apa yang Tuhan katakan tentang hari itu, tentang apapun yang harus kami lakukan, mengantisipasi setiap hal yang terjadi di hari-hari kami yang sibuk. Tuhan, kami menghampiri Engkau. Malam ini kami sepakat memilih yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami ingin mendengar Engkau. Tuhan, meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya, jemaat Tuhan diberkati, amin. Amin. Firman yang begitu menguatkan kita. Sebelumnya adakah yang baru pertama kali beribadah di gereja ini? Kalau ada angkat tangan. Ya, kalau nggak ada. Oh, ada di atas. Shalom Bapak Ibu, monggo kasih salam kepada teman kita yang baru datang ke gereja ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ada di atas, ada 2 orang. Selamat beribadah, kami bersuka cita. Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kami. Selanjutnya ada pengumuman. KKR Anak akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober pukul 16.00 atau 4 sore, dan hari ini pendaftaran terakhir. Monggo silahkan daftarkan anak-anak jenengan. Ini sudah hampir 100 orang yang ikut. Biar anak-anak supaya merasakan hadirat Tuhan secara pribadi, mereka boleh ikut KKR bersama-sama pada 25 Oktober jam 4 sore, dan hari ini pendaftaran terakhir. Silahkan untuk menghubungi Kak Ambar, Kak Patris Ambar, silahkan Bapak Ibu, supaya anak-anaknya bisa belajar berdoa bersama, menikmati hadirat Tuhan lewat KKR Anak. Terima kasih, kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum itu untuk ibu-ibu yang akan menyanyikan pujian, harap mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Mari berdiri jemaat Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan ada yang tadi lagu sebelum khotbah. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa. Kau yang Bapa yang sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati, mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu Tuhan, yang pada hari ini ada acara Harnas kaum wanita GSJA ya Tuhan. Kau yang mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, kaum wanita ini Tuhan, untuk menjadi seperti Maria ya Tuhan, yang terus mendahulukan Engkau, terus memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, pimpin kami supaya kami dapat melakukan apa yang Kau firmankan pada malam hari ini ya Tuhan. Karena firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Kami percaya malam hari ini wanita-wanita di tempat ini menjadi wanita-wanita yang tangguh Tuhan, menjadi wanita-wanita yang hebat Tuhan, di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan Tuhan. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh menang dan boleh mendatangkan berkat dan berkat yang luar biasa Bapa.
Terima kasih, kami mengucap syukur untuk wanita di tempat ini Tuhan. Wanita yang hebat, wanita yang perkasa Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang berdampak Tuhan bagi seluruh kota ini Tuhan. Wanita-wanita yang berdampak menjadi sekeliling rumah kami, baik sekeliling anak-anak kami Tuhan, baik pada suami kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, kiranya lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Kau memberkati bangsa ini Tuhan dengan keamanan, dengan ketentraman, dengan kedamaian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, supaya mereka Tuhan memiliki hati yang mencintai bangsa ini, yang melayani bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap mereka Tuhan boleh bekerja Tuhan untuk terus Tuhan membangun kehidupan yang semakin lebih baik ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dilantik pada hari ini tadi ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga semua boleh berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden agar mereka memiliki hati yang mengasihi rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat gereja-Mu ya Bapa. Tuhan, kami sepakat bersatu hati, kami meminta Tuhan, satukanlah gereja-gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk para pendeta, untuk gembala, untuk para pelayan-Mu Bapa. Berkati mereka ya Tuhan di dalam melayani Tuhan, supaya mereka terus sehat dan terus setia kepada pelayanan yang Tuhan berikan ya Tuhan. Sampai Tuhan mereka semua boleh mendengar Engkau dan mereka semua boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Setiap jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan dan lepaskan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap yang susah Tuhan, Kau hiburkan. Yang lemah Tuhan, kuatkan Tuhan. Yang lari dari Engkau Tuhan, Kau tarik kembali. Agar mereka boleh kembali kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Sandal Gusti.